Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di Menara Doa hari ini. Saya percaya kita tetap sukacita dan tetap mau terus untuk mencari wajah Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita. Mari Bapak Ibu, setiap hari kita diberkati lewat doa ini. Dan biarlah ini menjadi semakin berkat buat keluarga kita, buat saudara kita atau sahabat-sahabat kita. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk share link ibadah ini, biar semakin banyak jiwa diberkati lebih lagi. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan buat tempat ini yang semakin mengubah kehidupan kami. Di mana tempat ini tempat yang terindah untuk kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Menara doa ini di mana Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Di mana Tuhan membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kehadiran-Mu, menikmati lawatan-Mu, menikmati jamahan-Mu hari demi hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Untuk setiap umat Tuhan yang selalu setia memuji menyembah Engkau. Baik yang ada di menara doa ini. Atau jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah masing-masing. Berkat-Mu melimpah atas kami ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu semakin besar atas kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Di saat kami berseru kepada Tuhan, Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Roh Allah yang memerdekakan setiap kami ya Tuhan Yesus. Tambahkan kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena kasih Tuhan jauh lebih besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami puji, kami sembah Engkau Allah yang kudus. Dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami ya Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Bersama Bapak Ibu kita akan puji Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu
Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Hanya kepadamu kami percaya ya Tuhan. Segenap hidup kami, segenap hati kami, kami serahkan kepadamu saat ini Bapa. Ya ralalama ya syana ralalama 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 ralalama. Lebih lagi Tuhan, kiranya zaman kami. Lebih lagi Kau ubah kami Bapa. Kami lihat kebaikan-Mu yang tak berkesudahan.
rencanamu. Ya Tuhan Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
Tuhan kami. Ya Tuhan, kami ingin ya Tuhan mengasihi Tuhan. Kami ingin ya Tuhan, ya Tuhan setia kepadamu. Karena Engkau ya Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Makasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau katakan Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kami akan terbang tinggi Tuhan. Seperti Raja Wali. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, Ya Tuhan, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. kan terbang Tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Mari saudara buka suaranya, naikkan nyanyian ini sebagai doa kita. Aku mau terbang tinggi ya Tuhan, sebagai Raja Wali. Yes, dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Dan terbang tinggi bersamanya. Kami ingin terbang tinggi Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami butuh hadirat-Mu ya Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu Tuhan, di situ ada ketenangan, di situ ada sukacita-Mu ya Tuhan. Ada damai sejahtera-Mu. Dalam hadirat-Mu di situ ada kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu dalam hadirat-Mu itulah perlindungan kami. Oleh karena itu hari ini Tuhan, aku berdoa, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Ampuni kami. Ampuni kesombongan kami, keserakan kami, hawa nafsu, ego kami. Ampuni kami. Ya Tuhan, beri kami Tuhan kerendahan hati-Mu. Tuhan, berikan kami kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk bisa menguasai diri ya Tuhan. Dan jadi tenang. Urapi hamba-Mu itu dapat menyampaikan pesan firman-Mu. Ya Tuhan, setiap kali kami ada di menara doa, kami rindu Tuhan untuk belajar firman-Mu. Makin bertumbuh dalam Tuhan, makin mengasihi Tuhan, dan Tuhan makin pakai kami Tuhan. Ya Tuhan, Kau pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan, beri iman ya Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka semuanya disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan daripada khotbah yang saya sampaikan pada hari Minggu tentang rahasia 5 batu Daud. Nah, hari ini yaitu batu kedua, yaitu batu untuk menaklukkan raksasa Yisbi Benob. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang Kristus, kita tahu bahwa Daud mengambil 5 batu ya dari sungai, ya kan? Mengapa Daud mengambil 5 batu? Ya kan? Yang pertama, Daud mengambil 5 batu merupakan satu tindakan profetik ya daripada Daud ya, dengan mengakui bahwa Daud bergantung kepada Tuhan. Dan betul saudara, Alkitab juga mengatakan bahwa batu Yesus adalah batu penjuru
Yesus adalah batu karang yang teguh. Nah, Daud mengambil 5 batu merupakan satu tindakan profetik daripada Daud, ya kan? Bahwa Daud mengalahkan, ya kan? Menghadapi 5 raksasa itu dalam hidupnya. 5 raksasa. Walaupun pada saat itu dia sedang mau menghadapi Goliat. Tetapi ini saya percaya ini pekerjaan daripada Roh Kudus. Seorang yang dekat, seorang yang intim dengan Tuhan. Ya kan, pasti roh Tuhan kan ambil 5. Ya kan, ambil 5. Kenapa saudara ada 5 raksasa yang dia ingin akan dihadapinya? Saudara, yang pertama adalah itu raksasa yang dia harus hadapi sendiri. Yang bernama Goliat, itu batu pertama Daud pakai. Yang kedua ini yang kita akan bahas saudara hari ini, yaitu raksasa Yisbi Benob. Yang pada waktu Daud berperang, ya saudara, setelah Daud mengalami kelelahan, capek, lalu saudara, dan raksasa ini berpikir bahwa dia bisa membunuh Daud. Saudara, ternyata saudara Abisai, ya, anak Zeruya datang lalu mengalahkan daripada raksasa itu. Jadi raksasa kedua itu dikalahkan oleh Abisai. Nah, hari ini kita akan bahas saudaraku untuk raksasa yang kedua. Mari kita baca Alkitab kita dalam 2 Samuel pasal 21. 2 Samuel pasal 21 ayat 15 sampai 17. Ini raksasa yang kedua. Kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai apa saudara? Daud menjadi letih lesu. Nah, ayat 16, Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, ya, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang apa? Pedang yang baru, ya, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkannya dan membunuh orang Filistin itu. Jadi diawali dengan raksasa Goliat, saudaraku. Ini bicara tentang spirit ya, yang bekerja di tengah-tengah kita. Setiap Alkitab memang perjanjian lama itu memang kenyataan, fakta sejarah. Tetapi saudaraku, ya kan, di sini mengandung makna rohani, saudaraku, ya kan. Setelah ya Tuhan Yesus datang menggenapinya, ini mengandung makna rohani, saudaraku. Pertama raksasa Goliat. Ada raksasa yang berusaha menjerat, ya kan, satu bangsa Israel pada waktu itu. Dengan apa saudara? Roh kecemasan dan ketakutan. Sekali lagi saya mau katakan begini saudaraku ya. Tentang raksasa. Raksasa masing-masing raksasa ini saudara. Ini bukan cuma sekedar perasaan. Seperti Goliat, saudaraku, bukan membuat orang punya rasa cemas dan rasa takut. Kalau rasa atau perasaan bisa datang pada waktu kita ngalami situasi, setelah itu bisa hilang. Tetapi kalau spirit, saudara, ini tidak bisa. Kita lepaskan diri dengan kekuatan sendiri. Nah, pertama, saudara, ya kan, raksasa Goliat yang berusaha untuk menjerat kita dengan roh kecemasan dan ketakutan. Yang kedua kita mau belajar. Kedua, ya kemarin kita bahas hari Minggu, saudara, bagaimana kita menaklukkan namanya roh Goliat, roh ketakutan ini yang sebenarnya sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib lewat kematiannya. Ya saudara, sehingga kita yang diikat dengan perhambaan akan takutnya kepada maut, kita semuanya diselamatkan. Katakan amin saudara. Nah yang kedua adalah ini raksasa kedua, Yisbi Benob. Ini raksasa yang berusaha menjerat kita. Ya kan, dengan apa saudara? Roh capek, roh letih lesu. Berapa banyak sekarang ya dalam hidup sekarang. Saudaraku, ini spirit ini bekerjanya begitu kuat. Orang sekarang katanya tuh, waktu saya pergi pada waktu itu ke Amerika, duduk sama anak-anak yang sudah lulus kuliah, mereka yang sudah bekerja, beberapa yang sudah keluarga. Mereka ngobrol tentang, mereka tanya tentang anak kami ini ngambil jurusan apa. Kita bilang nih ambil jurusan psikologi, psikologi. Mereka bilang
sekarang ini, khususnya di Amerika, yang saya rasa juga termasuk kita di Indonesia dimanapun, ya kan, itu begitu banyak orang mengalami kelelahan mental dan juga mengalami yang namanya sakit mental, stres, depresi. Karena apa? Capek. Bukan cuma capek fisik, tapi capek secara emosional. Saudaraku, yang dimana kita lelah sehingga kita nggak ada gairah, nggak punya semangat untuk buat apapun. Nah, ketika saudaraku Daud, ya kan, menjadi letih lesu, terlihat capek. Musuh ini raksasa mengira dia bisa menewaskan Daud. Saudara Kristus. Jadi ini saya teringat, itu sekian mungkin 20 tahun yang lalu saya pernah datang ke satu toko buku, saudara, di Jakarta. Toko buku yang cukup besar pada waktu, toko buku Immanuel, kalau saudara di Jakarta tahu itu. Nah, biasanya tuh yang lantai 2 itu ada buku-buku bahasa Inggris. Tiba-tiba pada waktu saya naik, saudaraku, ya, naik tangga pada waktu itu, di situ dipajang satu buku berjudul, saudara, Satan Loves Tired People, yang ditulis oleh Barbara Seguin. Saya tertarik, loh kok judulnya unik sekali. Rupanya tuh setan sangat senang dengan orang-orang yang kecapean. Kenapa? Karena iblis dengan mudah menaklukkan ketika kita capek. Kalau capek fisik, saudara, ya kan, saudara bisa cepat istirahat dan saudara beroleh kesegaran kembali. Tetapi kalau capek fisik, saudara enggak istirahat, itu akan berakibat kepada capek apa, saudara? Mental, emosional, yang berdampak roh kita akan jadi padam. Saudaraku yang kasih Kristus, ketika seseorang mengalami kelelahan, ya, capek, biasanya dia tuh cenderung, saudara, sulit untuk bersikap objektif, ya kan, atau mengambil keputusan yang benar. Saya kasih contoh di Alkitab, saudaraku, ya, tentang seorang yang bernama Esau. Coba kita lihat Kejadian 25 ayat 29 sampai 32. Kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan apa, saudara? Dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit yang merah-merah itu. Kenapa? Karena aku lelah. Sekali lagi, ada kata lelah sampai 2 kali. Sebab itulah sebabnya namanya disebut Edom. Nah, dia ketemu dengan orang yang cerdik ini, Yakub. Saudaraku, Yakub, saudara, menginginkan sesuatu yang sangat penting, yang sangat berharga, sekalipun hal itu tidak kelihatan dengan mata. Dia menginginkan hak kesulungan. Memang Yakub menginginkan kesulungan. Sejak dari dia kelahiran dia, sebenarnya Yakub itu kepengen lahir duluan. Tapi yang ini kan Yakub dan Esau ini kan saudara kembar, saudara. Lahirnya tuh sama-sama sebenarnya, saudara kembar maksud saya. Nah, sebenarnya tuh Yakub tuh mau lahir duluan. Tapi yang keluar itu siapa? Esau. Waktu Esau mau keluar, Alkitab bilang, Yakub tuh pegang tangan kakinya supaya jangan keluar orang ini, Esaunya ini. Jadi dia tuh ingin dari sejak kandungan, dia inginkan sekali hak kesulungan. Hak kesulungan ini sebenarnya, saudaraku, ya kan, kalau di dalam tradisi pada waktu itu orang Ibrani, ya kalau yang sulung bisa mendapat, saudara, hak separoh daripada keluarganya, ditujukan untuk nantinya dibagi, saudara, sebagai ini kan. Tetapi saya melihatnya dari sisi yang lain. Yakub ini, hak kesulungannya adalah secara rohaninya adalah ini sebenarnya perkataan berkat. Hak di mana mendapatkan tempat yang utama di hati Tuhan. Inilah hak kesulungan ini sebenarnya, saudaraku. Jadi sebenarnya orang yang pertama lahir itu mendapat hak yang utama di hati Tuhan untuk keluarga itu. Itu yang namanya kesulungan, saudara. Makanya
Karena dia yang utama dari Tuhan. Tuhan perlengkapi dia dengan segala berkat yang terbaik. Supaya dia bisa urus keluarganya. Urus adik-adiknya. Itu maknanya. Saudaraku Yesus, ketika Esau lelah dan capek dari padang. Saudaraku, dia lihat adiknya Yakub lagi masak. Saudaraku, satu sup. Ya orang nggak ditulis sop kacang merah, nggak ada. Cuma yang merah-merah. Lalu Yakub itu bikin negosiasi. Saudara lihat sini, ya kan? Makanya saya bilang orang yang capek. Saudara, kalau kita lagi capek jangan ambil keputusan. Istirahat dulu. Baik capek fisik maupun capek mental atau emosional, istirahat dulu. Karena kita nggak objektif. Sulit untuk kita berpikir jernih. Saudara, ayat 31 kita baca lanjutin. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yakub, jualah dahulu kepada apa? Hak kesulungan. Maksudnya jualnya dengan apa? Ya oke, cuman kata-kata doang, nggak kelihatan kok. Saudara, ya udah, terus apa dibilang? Ayat 32 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saud Esau, sebenarnya sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ya udah ambil. Ya udah, ini hak kesulungan buat kamu dah. Cuma kosong gitu saudara, kata-kata doang ya. Tapi dia dapat apa? Makanan. Saya ingin beritahu kepada saudara, ini ngeri sekali. Kadang-kadang tuh sesuatu yang gak kelihatan. Saudara tahu, ini hak kesulungan gak kelihatan. Makanan sesuatu yang kelihatan. Buat Esau, yang penting yang ada, yang bisa kelihatan dulu lah, yang gak kelihatan mah nanti. Itu kalau orang udah capek, pikirannya gitu. Dia mikirnya cuman secara apa? Pikir pendek. Kalau kita capek, kita gak pernah bisa pikir panjang. Bahkan sampai kepada kekekalan. Gak pernah pikir panjang untuk kepentingan yang lebih besar. Kalau kita capek. Hati-hati saudaraku. Kadang-kadang kita mau urus apapun. Kita mau urus apapun. Kita mau atur siapapun. Makanya saudaraku yang sebisnis ya. Kenapa kok Tuhan suruh kita jangan menghakimi. Ya kan? Tuhan mau kita jadi saksi bukan jadi hakim. Kalau kita lihat sesuatu, dengar sesuatu, ya sudah terima saja. Jangan pakai what if, kalau saja, seharusnya kan begini. Ini bikin lelah. Ya udah, terima apa adanya aja. Even sekalipun ini yang aku lihat, ini aku dengar, sekalipun begini. Sudah, jadi saksi. Saudara, katakan amin. Ini kadang-kadang karena kita mau bertindak, saudaraku, sebagai hakim. Koreksi, semua kita mau koreksi. Semua kita mau campur dan lain sebagainya. Dampaknya apa? Ada kelelahan yang di dalam diri kita. Siapapun. Kita mau komentari siapapun. Kita mau saudara koreksi. Ibu bapak yang kasih Kristus. Kelelahan membuat Esau tidak bisa berpikir dengan objektif dan dengan benar. Tentang betapa pentingnya hak kesulungan itu. Esau memutuskan untuk menukar hak kesulungannya dengan sepiring makanan. Saya juga lihat saudara, berapa banyak orang Kristen karena kelelahan fisik, kelelahan emosionalnya. Mereka rela menukarkan sesuatu yang berharga, yang bernilai kekal dengan sesuatu yang nilainya sementara. Saya ingin ajak saudara untuk coba pikir. Saya kayaknya nggak ada waktu untuk mendetailkan ini. Kadang dalam kehidupan di gereja, dalam pelayanan, coba saudara pikir. Ada banyak hal-hal yang kita maunya tentang diri kita. Tentang kepentingan jangka pendek kita. Coba saudara kita lihat, saudara, upah kekal. Yang mengerti katakan amin, upah kekal. Ya kan saudaraku, apa yang kita kerjakan, ya kan, untuk di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18 mari kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada
penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah apa? Kekal. Katakan amin. Biasanya semua yang tidak kelihatan, nilainya jauh lebih tinggi daripada yang kelihatan. Saudara lihat aja saudaraku ya. Semua yang kelihatan, kalau saudara pergi ke tanah, satu tanah, yang kelihatan itu adalah pasir lah, debu lah, batu. Tapi yang di dalamnya nggak kelihatan. Bisa saja isinya apa saudara? Batu bara, uranium, nikel, emas. Ada banyak yang nggak kelihatan itu saudara. Itu nilai jauh lebih tinggi. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya ingin beritahu saudara, ya kan? Apa yang nggak kelihatan? Saya melihatnya firman Tuhan ya. Ini nggak kelihatan. Katakan amin saudara. Kata-kata firman ini tidak kelihatan, tapi ini nilainya luar biasa. Saudara lihat, saudara akibatnya apa? Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17 ditulis di perjanjian sampai 2 kali. Ini satu peringatan, bukan cuma cerita sejarah, tapi ini satu peringatan yang kuat kepada setiap kita. Saudara, betapa pentingnya yang namanya sesuatu yang tidak kelihatan yang bernama hak kesulungan. Keselamatan, itulah hak kesulungan kita. Yang mengerti katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita. Ibrani 12 ayat 16. 1, 2, 3. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika dia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Katakan amin. Saya bisa terjemahkan hak kesulungan ini bicara juga dengan apa? Sukacita, keselamatan, damai sejahtera. Itu jangan ditukar dengan kacang merah. Saudara ngerti maksud saya ini? Katakan urapan yang Tuhan beri. Kepercayaan, otoritas yang Tuhan beri, itu jangan ditukar dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang-orang banyak pada menyesal. Simson dia mendapatkan satu hak kesulungan, satu pengurapan, satu kekuatan, tapi dia nggak menghormati dan menghargainya. Kenapa? Dia lelah dengan hidupnya. Kenapa orang bisa cepat lelah? Karena selalu, saudara, ya kan, ingin memuaskan kehendaknya, hawa nafsunya. Kalau dia sudah punya kehendak ini, gak boleh ada yang halangin, harus terjadi. Makanya kita sebagai orang tua harus bisa mendisiplinkan anak kita dan memberikan pengertian kepada mereka. Bahwa tidak semua keinginan mereka itu harus dituruti dan harus terjadi karena mereka hidup di dunia yang tidak sempurna. Bersama dengan orang yang tidak sempurna, tidak semua keinginan kita itu bisa jadi kenyataan. Kalau dia terus paksakan dari kecil dan kita tidak pernah kasih pengertian dan disiplinkan, menjelang dia dewasa, hidupnya lelah, capek. Contohnya siapa? Simpson. Tak pernah. Dia mau perempuan mana? Dia tidur sebenarnya. Dia mau bunuh siapa? Dia bunuh dengan kekuatan yang diberikan. Saudaraku ya Yesus. Ibu bapak sedang Esau seperti itu juga. Ada pengertian. Sudah banyak orang alami depresi dan stres. Karena dia punya keinginan yang diberikan. Harus. Makanya saudaraku, sebagai orang Kristen, pelajaran penting yang Yesus selalu ajarkan tentang apa saudara? Doa Bapa kami pun Yesus ajarkan tentang apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bukan kehendak saya. Di Taman Getsemani Yesus bisa memiliki kekuatan untuk bisa naik ke atas kayu salib. Karena Yesus berdoanya gimana? Bapa kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Kalau bisa aku gak lewati penderitaan yang mengerikan ini. Tetapi bukan kehendak saya.
Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Saya bisa begini, katakan amin. Kalau masalah kehendak keinginan ini, kita bisa taklukkan dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus lewat doa-doa dan kerinduan hati kita. Saya yakin saudara saya ya kan bisa menaklukkan raksasa ini yang membuat hidup kita jadi capek. Kita capek karena kita terus menganalisa orang-orang, menganalisa semua yang tentang ke kita. Ini yang membuat kita capek. Saudaraku, nah hari ini saya ingin bagikan ya kan batu kedua yang bisa menaklukkan yang namanya Yisbi Benob ini. Apa? Gimana? Saudara, saya mau kasih tahu gini. Raksasa Yisbi Benob itu ditaklukkan oleh siapa? Abisai. Ya kan saudara? Apa arti nama Abisai? Abisai artinya my father is a gift. My father is a gift. Saya terjemahkan bebas saja. Ya kan? Abisai artinya Bapakku yang baik dan murah hati. Saudaraku, kalau kita lelah, kita capek secara fisik, secara mental, emosional, coba saudara arahkan hati. Aku punya Bapa yang baik dan murah hati. Bapa yang pegang kendali hidupku. Belajar menyerahkan, mempercayakan ketakutan, kekhawatiran, masalah, kesulitan yang kita pikirin terus kepada Dia. Dan kita belajar kasih pengertian di diri kita. Tanpa aku semua juga bisa lancar kok. Abisai, katakan amin saudara. Abisai, Bapak. Saudaraku, di sini saya ingin ajak saudara untuk melihat yang pertama, ya kan, untuk mengalahkan raksasa Yisbi Benob, kita harus semakin mengenal dan mendekat kepada Tuhan. Katakan amin. Semakin saudara rasanya jauh dari Tuhan, saudara jauh dari hadirat Tuhan, semakin saudara jarang ngalami jamahan sampai saudara di laut nangis. Dengar baik, semakin besar suara di pikiran saudara. Kalau kita sering mendengar suara raksasa, raksasa itu berbicara di mana? Di pikiran kita. Yang membuat kita jadi capek dan stres pikiran. Saudara harus belajar membungkam suara-suara yang bikin kita capek dan stres. Dengan apa? Nyanyian pujian. Yang hanya bisa membungkam suara musuh. Yaitu dengan apa? Nyanyian, pujian, ucapan syukur. Ku masuki gerbangnya dengan penuh pujian. Katakan amin saudara. Dengan mulut baik-baik yang memuji Tuhan, Tuhan membungkam suara musuh itu. Katakan amin. Ketika saudara ini tenang, suara di pikiran tenang, maka saudara akan mendengar suara lembut. Di mana? Di hati saudara, di roh. Katakan amin. Lalu di situ saudara akan mendapatkan ide. Tiba-tiba ada ide yang kami sebut sebagai apa? Inspirasi. Saudara tahu kata inspirasi itu berasal dari dua kata. In, spirit. Dalam. Tuhan tuh kasih inspirasi. Tapi kalau yang dari luar ke dalam, ini kan dari dalam, ini keluar inspirasi. Kita ngomong, oh aku dapat ini, dapat ini. Itu ketika ada ketenangan, itu Tuhan yang bicara situ. Tapi kalau dari luar ke dalam itu namanya apa? Motivasi. Saudara dengar firman, pengajaran, itu hanya motivasi. Yang harusnya sampai kepada mana? Saudara dapatkan inspirasi yang di dalam. Saya cuma bisa melatih, mengajarkan, tapi untuk, saya bilang, Tuhan ngomong gini. Itu lebih, saudara akan dapatkan ketenangan, kelegaan, sampai saudara bisa mendengarkan suara Tuhan yang berbicara di dalam hati saudara, roh saudara. Itu tenang langsung. Itu suara Bapa, dia suara lembut.
Bukan pada waktu bising, waktu apa? Waktu tenang. Makanya Mazmur 62 ayat 2 dan 6 saya tulis saudara. Ya kan, saya lompatin dari 2 langsung ke 6. Ayat 2 sampai, ya kan, hanya dekat Allah saja. Apa? Aku tenang. Daripadanya lah apa? Keselamatan. Ketika saudara dekat sama Allah, saudara berkata, aku tenang. Kenapa? Ada satu keyakinan kokoh. Dia adalah juru selamat saya. Dia pasti buat saya selamat. Selamat jiwa kita. Selamat keluarga kita. Selamatlah pelayanan kita. Selamat, semua selamat. Kalau saudara dapatkan inspirasi, pewahyuan, hikmat, suara itu yang berkata, ya kan, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Aku mengasihi engkau. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Saudara akan merasakan kedekatan dengan Tuhan. Kalau saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi saya sangat mengharapkan saudara semua yang setia dalam menara doa online ini. Saudara, yang saudara juga datang menara doa. Jangan sampai, ya kan, saudara bisa maksudnya gini, ya kan, jangan sampai saudara kehilangan kesempatan untuk bisa masuk hadirat Tuhan melalui menara doa ini. Katakan amin. Menara doa ini jadikanlah sebagai alat, sebagai wadah untuk saudara kita sama-sama masuk hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan yang membuat kita tenang. Pada waktu ada ketenangan, Dia akan berbicara kepada kita sehingga kita punya keyakinan, keselamatan, harapanku adalah Tuhan itu. Katakan amin saudara. Yang kedua, saudaraku, kita bisa taklukkan namanya spirit yang membuat kita lelah dan capek. Yang pertama adalah dekat sama Tuhan. Kenali Dia. Kenali Dia. Kenali posisi saudara. Aku orang yang dikasihi Tuhan. Yang kedua adalah saudara harus mengerti saudara punya Abisai. Saudara punya Abisai. Katakan amin. Bapa yang baik dan murah hati. Katakan amin. Pada waktu Daud berperang kan, melawan orang Filistin. Dia kelelahan sampai benar-benar lelah saudara. Isbi-Benob melihat Daud dan ingin membunuh Daud. Daud gak pernah menyangka bahwa kelak saudaraku, bahwa anak didiknya, anak latihnya, muridnya, pasukannya yang bernama Abisai itu datang menolong dia. Kok Abisai bukan nama lain? Setiap tulisan di dalam Alkitab itu punya makna yang begitu dalam dan luas. Bukan sembarang-sembarang, semua ada dalam ketepatan. Itulah makanya kita sebut Alkitab walaupun ditulis oleh manusia, berbagai profesi manusia, tetapi satu yang mengilhaminya, yaitu siapa? Roh Kudus. Sehingga tarik dari Kejadian sampai Wahyu, itu ceritanya sama. Tentang satu nama. Nama siapa? Yesus. Penebus. Yang nolong kok Abisai. Ketika saudara lelah. Mungkin musuh berkata, habislah kamu. Inilah hari kamu akan hancur. Hari ini percaya kalau saudara hatinya terus melekat sama Tuhan. Saudara orang yang suka memuridkan, memberikan kesempatan orang-orang itu bisa bertumbuh. Dia akan jadi Abisai buat saudara. Katakan amin. Dia kirim orang-orang untuk nolong saudara. Karena dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang murah hati. Kadang-kadang kita tidak tahu dari mana pertolonganku. Saudara udah harap si A enggak nolong. Si B harusnya nolong yang buat enggak bantu. Angkat telepon pun enggak. WA pun enggak dibalas. Saudara butuh seseorang tolong. Dengar baik. Sepanjang hati kita melekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan.
tenang, kuasai diri. Dia punya cara. Saudara, dia punya waktu. Dia akan kirim Abisai buat kita. Karena dia adalah Abisai kita. Dia kirim orang-orang. Katakan amin. Yakobus 1 ayat 17 katakan apa saudara? Setiap pemberian yang baik. Entah orang-orang, entah uang, entah kesempatan, entah karir, entah pelayan. Apapun itu saudaraku. Setiap pemberian yang baik. Dan setiap anugerah yang sempurna. Datangnya dari mana? Dari atas. Diturunkan dari siapa? Dari Bapa segala terang, Abisai. Saudara, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Katakan amin saudara. Hari ini saya ingin ajak saudaraku. Mungkin saudara, aku capek Pak Sabta. Pak Sabta aku capek. Aku mau nanya, Pak Sabta pernah capek enggak? Aku sering capek. Aku sering capek. Kadang-kadang ketika kita mau urusin orang satu-satu. Ketika kita dengar omongan-omongan yang negatif tentang kita. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan anak-anak kita. Pergumulan keuangan. Yang kita terus pikirkan pergumulan di masalah ini. Kita capek. Sampai kita bisa tidur. Emosi kita gak stabil. Saudara Kristus. Lalu apa yang harus dibuat? Saudara harus belajar satu hal. Kita punya Abisai. Abisai itu apa? Bapakku yang baik dan murah hati. Akui. Saudara serahkan, omong. Kalau saya omong. Bapak, aku capek. Aku lelah. Tolong aku Tuhan. Tolong aku. Jamah aku, penuhi aku. Dengan urapan hadirat kasih-Mu. Tolong aku Tuhan. Kadang saya serahkan. Apa yang buat aku capek? Saya jelaskan. Aku capek dengan ini. Tidak usah malu. Saya tidak pernah mau malu sama Bapak. Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Katakan amin. Allah kita tidak pernah mempermalukan. Tidak mencemooh kita. Jangan terlalu banyak bergaul dengan Goliat. Spirit yang suka mencemooh terus. Yang membuat kita jadi takut, minder, malu. Jangan terus menerus saudaraku. Menunjukkan bahwa kita ini nunjukin diri kita. Kita ini orang sibuk. Orang yang pegang semua. Ujungnya kelelahan capek. Jadi pemarah mudah tersinggung. Hari ini kalau saudara capek yang di dalam. Saudara bisa omong sama Tuhan. Tuhan, aku takut, aku capek. Saudara bisa terbuka. Saudara gak terbuka sama Tuhan. Tuhan pun tahu. Saudara ngerti gak? Tuhan itu dapat mengetahui semua yang sedang kita rasakan. Dia tahu. Bukan cuma dia tahu, dia juga bisa merasakan. Karena dia pernah merasakan itu. Katakan amin. Katakan amin. Dia pernah ngalami itu. Saudara, ketika saudara buka suara. Wah itu. Tiba-tiba saudara hadirat kasihnya memenuhi hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Ratapan 2 ayat 19 ayat terakhir. Bangunlah. Mengeranglah pada malam hari. Pada permulaan giliran jaga malam. Apa saudara? Curahkanlah isi hatimu. Bagaikan air di hadapan Tuhan. Curahkan isi hatimu. Curahkan. Orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang berani mencurahkan isi hatinya ke Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan, ya kan, bersedia mendengarkan curahan isi hatinya dan bersedia untuk menolong dia. Katakan amin. Dan saudara tahu nggak akibatnya apa? Manfaatnya apa kalau saudara berani bisa curahkan dekat sama Tuhan? Maka dia pun akan mencurahkan isi hatinya ke saudara. Saudara akan diberikan penugasan, pelayanan, saudara pekerjaan-pekerjaan bahkan yang lebih besar daripada yang dia sudah percayakan kepada saudara.
Yang mengerti katakan amin. Ke depan ada banyak pekerjaan yang begitu besar. Ayo saudara mulai istirahat. Taklukkan, saudara akan pernah bisa kerjakan penuaian yang besar, pekerjaan yang besar. Kalau saudara selalu capek, kelihatannya capek, selalu takut, saudara akan pernah bisa. Hari ini kita mau katakan, aku mau bangkit dan jadi pemenang. Kita bangkit berdiri, saudara, kita akan berdoa. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Kita makan perjamuan kudus. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau yang menyegarkan roh kami, jiwa kami, Tuhan. Terima kasih, kami punya Abisai, Bapa yang baik, Bapa yang murah hati buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan kelegaan buat kami. Makasih Roh Kudusku, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam, waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Cawan, demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.